lagi berapa waktu yang lalu tuh saya temuin 2 anak saya ketemu sama salah satu tokoh muda di Indonesia yang sekarang lagi naik daun nih dan sekarang lagi ikut rame lah karena dia tokoh pergerakan gitu kan ya. Coba kamu ngobrol deh, karena ini ngefans anak saya nih. Ngobrol-ngobrol, setelah ngobrol tuh saya tanya gitu. Pas ngobrol saya nggak ikut saya lepas gitu. Saya gimana menurut kamu dia gitu? Oh ya keren ya gitu, respect sama dia gitu. Terus aku tanya apa yang membuat kamu itu pede bahwa ketika kamu nantinya akhirnya ikut dalam perjuangannya atau bahkan ikut dengan kelompok-kelompok yang lain, kamu itu ada di tempat yang tepat. Karena setiap orang akan punya perspektif yang beda-beda. Jawabannya mengagetkan saya. Gitu. Apa tuh? Jawabannya, ya saya akan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, hari ini cerita UFK. Kedatangan tamu yang Masya Allah jarang banget ya diungkap dari sisi keluarganya, ya Mi ya. Biasanya sendiri-sendiri. Hari ini kita amprokin. Ya. Yang satu pakar inovasi, korporasi, Masya Allah. Yang satu lagi pakar desain busana, ya, perancang busana, dan sibuk di kegiatan sosial juga. Betul. Nah, tapi jarang kita obrolin tentang family karena kata UFK, cerita UFK itu ngobrol tentang family. Kita obrolin dulu Mas Indra. Alhamdulillah Mbak Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di meja makan kita. Masya Allah, makasih banget undangannya. Di makanannya. Senang banget pagi-pagi, cerah di luar, hangat di dalam. Aduh. Alhamdulillah. Ini tanggal merah lagi nih. Iya, Maulidan lagi ya. Ini asli ya, bukan properti. Boleh sambil makan. Kita pingin ngobrol-ngobrol. Mas, kita tuh udah ngeliat tuh Mas Indra tuh dari dulu konsen banget dengan inovasi, bicara tentang perubahan, korporasi. Dulu saya lihat, wah pokoknya kalau Mas Indra tuh malang melintang isi di berbagai negara, keluar negeri, Indonesia, korporasi. Nah yang satu lagi dunianya sibuk dengan dunia busana gitu ya, perancang busana. Ini kan dunia yang berbeda. Kok bisa jadi sama? Itu pertama ketemu di mana? Ya? Tapi sebelum itu Bi, kalau ngelihat dari tampilannya, kayaknya yang jatuh cinta pertama kali Mas Indra. Wah, kenapa itu? Kenapa? Dari mana? Kenapa tuh? Kelihatan banget Mas Indra tuh lebih bucin. Oh, itu benar, kan itu benar. Kelihatan ya, kelihatan. Mas. Gimana bisa ketemu ini? Waduh, ini 22 tahun. 22 tahun alhamdulillah. Kita baru 20. Senior. Ya itu tuh lucu tuh kalau tadi dibilang ke luar negeri gitu ya, kemana-mana itu juga gitu. Dan saya kan kuliahnya di Australia gitu, sempat juga mainlah ke beberapa negara. Citanya wah mencari jodoh ke seluruh dunia. Ternyata jodohnya tetangga. Tetangganya beda kecamatan sih, nggak jauh. Ya, cuman nggak jauh lah. Saya di sini, dia di sini gitu. Deketan, dan ternyata ya kalau misalnya saya main-main juga lewat-lewat juga daerah-daerah rumahnya dia gitu. Udah kemana-mana mencari. Jauh-jauh ternyata di sini. Gimana gitu. ketemunya awal pertama? Ini banyak yang belum tahu tentang Mas Indra. Selalunya banyak orang kan taunya tentang konten itu. Banyak hal yang POV lain yang belum diceritain. Mungkin sebelum ketemu aku cerita sedikit backgroundnya dulu. Jadi itu di masa-masa di mana aku itu memang orang tua pengen, udah Landra kamu cepet cari istri gitu. Kenapa waktu itu kan saya mulai usaha ya, mulai Kubik ya, Kubik Training itu dimulai itu tahun 99. Nah, ceritanya itu nggak berhasil itu bisnis. Jadi kan emang 5 tahun pertama tuh perjuangan banget ya, sampai akhirnya waduh untuk bayar karyawannya harus utang sana sini gitu ya. Akhirnya masih bergantung sama orang tua. Sampai orang tua itu mungkin kasihan kali ngeliat saya gitu ya. Ini anaknya udah lulusan Australia, tapi ternyata kok sampai sekarang malah kemana-mana cari utangan untuk bayar gaji karyawan gitu ya. Dianggap nggak berhasil lah gitu. Dipikir orang tua saya, wah ini kayaknya gara-gara dia nggak serius gitu. Nah dipikir kalau udah nikah, punya istri, jadi serius gitu. Paling nggak cari kerjaan lah gitu lah untuk nafkahin istrinya lah gitu. Nggak, saya nolak waktu itu. Nggak, aku nggak mau nikah. Saya ingin bikin bisnis ini jadi dulu.
Wah, itu nolak berkali-kali mau dijodohin usia berapa waktu itu ya? 26, 27. Oh, iya, usia saya 26, 27. Iya, dijodoh-jodohin lah ceritanya gitu kan. Enggak mau. Gitu. Ya kena tulahnya akhirnya. Ya kalau orang tua yang udah doa nggak ada yang bisa nolak gitu ya. Berarti waktu itu sudah jalanin bersama Kubik waktu itu ya? Udah awal-awal perjuangan dulu, era perjuangan di sana 99. Ya. Terus akhirnya ya sudah alhamdulillah ketemu. Terus nikah, terus ya bisnisnya nggak langsung naik sih habis itu. Kan dipikir orang tua kan, udah kalau nikah serius gitu. Cuman kan mungkin kan orang tua saya kan latar belakangnya bukan pebisnis, ya profesional gitu ya. Nah sehingga perjalanan ngebangun bisnis itu mungkin nggak terlalu kebayang ya bahwa kita harus fight dulu 5 tahun pertama gitu. Tapi apakah bahwa setelah menikah itu saya jadi lebih kebuka jalur rezekinya gitu ya sesuai janjinya Allah? Iya sih. Gitu. Pertama jelas fokusnya udah beda gitu ya, tanggung jawabnya lebih besar dan otomatis dengan beban itu pasti Allah kan berikan jalurnya yang lebih jelas gitu. Dan alhamdulillah sih. Tapi mulai nyambung tadi dengan Umu, bener naksir duluan atau malah naksir duluan. Naksir duluan. Saya kan tadi saya cerita ya. Ketemu di mana? Ketemu di sebuah acara keluarga yang tidak sengaja. Jadi tadi saya cerita bahwa di awal tuh pokoknya saya nolak aja, nggak mau. Aku mau fokus nih gedein Kubik dulu nih gitu, karena ini jadi aja belum. Mau nemuin pas kita silaturahmi juga nggak mau nemuin. Nggak mau nemuin. Masih ada hubungan saudara kah? Nggak ada, kenal keluarga saya, keluarganya Nina kenal lah gitu ya. Nggak mau nemuin juga karena, waduh saya anti, nggak mau nikah dulu. Ini harus berhasil dulu. Teralih dunia. Senyummu mengalihkan duniaku itu. Akhirnya begitu pas ketemu pada akhirnya, udah ya ini beda sih gitu ya. Ini beda sih. Kenapa nggak dari dulu dikasih tahu ini orangnya gitu ya? Tapi perjalanannya panjang lah enggak. Langsung seriusin waktu itu. Ya langsung. Kalau saya udahlah, aku udah pengen nikah langsung aja udah ngomong ke orang tua. Itu berarti sudah selesai di Melbourne Uni waktu itu? Sudah. Saya udah selesai di Melbourne Uni. Udah. Itu anak pinter nih. Wah, amin. Sampai sekarang masih beda. Karena kita lagi bangun masjid di Melbourne, teman-teman. Masya Allah. Setelah Islamic Center Melbourne Islamic Center terbesar pertama di benua Australia di Melbourne. Dan saya udah main ke kampusnya. Orang kalau udah tahu Melbourne Uni, udah. Itu udah selesai kuliah, sudah mulai bangun bisnis pertama kali, baru kemudian ketemu. Betul. Nah, saya yakin waktu itu yang suka sama Mbak Nina pasti bukan cuma Mas Indra aja. Mas Indra ini mungkin ya orang yang ke 759 ya. 1271. Aduh, kurang dikit saya ternyata. Kok mau Mbak? Maksudnya memang sih. Kok mau sih? Masa depannya masih agak gelap waktu itu. Gelap banget, bukan agak. Gelap banget emang. Kalau sekarang kan beda. Dulu itu kalau mau Mbak kan banyak alternatif yang lain gitu Mbak. Apa ya? Saya juga bingung. Baru sadar sekarang kok mau. Setelah 22 tahun. Ya Allah, 2 dekade. Kilafnya lama banget gitu. Gitu ya, Masya Allah. Iya, waktu itu usia masih 19-20 ya. Masih 19 tahun waktu itu pas nikah. Lagi unyu-unyunya. 19 tahun? 19 tahun. Berarti kan SMA Mbak? Enggak, udah kuliah? semester 3. Iya, udah kuliah. Kuliah di London School. London School Jakarta. Jadi ya udah sih, karena kenalnya dari ya teman orang tua kan, apa yang dikatakan orang tua insya Allah pasti baik. Jadi sama sekali nggak cari tahu sekolah di mana, kerja di mana, naik motor, mobil, sepeda, kerja apa, gaji berapa, udah nggak tahu, udah pokoknya Bismillah, percaya aja, dan ya dilihat dari interaksi juga beliau baik ya, maksudnya baik dalam hal ini bertanggung jawab ke Tuhannya, pasti bertanggung jawab juga ke yang lain kan, ya sholatnya bagus, terus ya orang tua juga hormat gitu kan. Tuh, sama kayak Umi. Dari melihat Abi. Berarti Mbak Nina nikah sebelum kuliah selesai. Iya. Tos kita Mbak. Sama ya Ami ya. Ini para bapak-bapak yang ngambilnya mahasiswa. Sama mahasiswi ini. Soalnya takut kalau misalnya dia udah lulus kita nggak punya harapan.
Mumpung belum lulus nih, masih bisa dibohongin gitu ya. Dulu nih wisuda udah ini ya, udah gendong bayi ya. Iya, saya dulu wisuda udah gendong Alif. Udah gendong Alif. Sama kalau Bunda tapi hamil ya waktu itu. Wisuda udah lagi hamil anak kedua. Sama. Wisuda udah 2 malah. Iya. Wow, ngebut. Padahal di London School itu banyak yang lebih kinclong loh daripada Oh, Mas Indra. Jelas. Banyak anak sultan itu. Jelas. Lebih sukses juga. Iya, itu kan terkenal. Dia dulu jadi Miss LSPR. Oh. Calon Miss Indonesia. Miss Indonesia adalah Putri Indonesia. Cuman gara-gara nikah sama jadi punya pilihan. Benar, dia punya pilihan. Kalau mau jadi Putri Indonesia, dia nggak boleh nikah. Jadi kalau nikah gugur karena dia udah kandidat untuk Putri Indonesia. Untungnya saya dipilih. Alhamdulillah. Tapi sekarang Mbak Nina bukan cuma putri, udah jadi ratu di Ratu di hatiku. Gitu. Tapi berarti kan perbedaan usia Mas sama Mbak kan cukup jauh ya, berapa? 7 tahun. Mbak Nina masih kuliah waktu itu, Mas Indra sudah selesai kuliah dan lagi bangun bisnis dalam kondisi yang bisnisnya waktu itu kan sedang tidak baik-baik saja. Pasti nggak mudah dong. Perintis atau pewaris? Perintis. Sayangnya perintis ya. Bukan pewaris. Apa di awal itu ngalamin juga yang namanya ya berantem-berantem gitu ya. Om ngadepin mahasiswi. Om kita dibilang. Perbedaan umur nih. Perbedaan umur. Kalian curhat karena kita juga ngalamin itu ya waktu awal nikah gitu. Yang satu masih kuliah, yang satu sudah kerja, tapi juga kerjaannya waktu itu masih belum baik-baik saja gitu. Gimana caranya akhirnya bisa selekat ini gitu ngelewatin masa-masa itu? Kalau kita bicara teorinya itu kan memang kan 5 tahun pertama pernikahan itu adalah masa-masa kenalan dan betul. Kalau lewat 5 tahun konon katanya udah relatif aman kan gitu kan. Nah ini bayangkan 5 tahun teori tadi itu adalah ketika kurang lebih peers lah ya, setara sama teman sekolah. Nah ini kan satu satu anak mahasiswa kan gitu kan. Ya otomatis pasti kan dunianya beda banget kan gitu. Yang satu masih remaja yang masih penuh dengan pemberontakan, pengen cari ekspresi diri, aktualisasi diri, mencari kayak gitu ya. Yang satu lagi pusing cari duitnya karena bisnisnya nggak jalan-jalan, nggak jadi-jadi dan malu nih muka kemana-mana ya, cari utangan lah quote-unquote zaman dulu gitu ya. Ya otomatis pasti itu gesekan nggak bisa dihindari. Apa biasanya gitu. Culture di awal-awal yang perbedaan yang bisa buat perselisihan? Saya dengan Nina punya latar belakang keluarga yang completely berbeda. Sama kayak kita juga. Iya, itu langit dan bumi lah. Bahkan perbedaannya dari sisi manapun ya, sisi manapun. Termasuk sisi budaya, pola didik beda ya, kedekatan itu udah sangat langit dan bumi gitu. Sehingga saya melihat rumah tangga pakai perspektifnya saya, Nina pakai perspektifnya Nina. Saya menilai dia POV-nya beda banget gitu. Bahkan bukan point of view ya, point of view itu kan bisa basisnya persepsi. Ini realita. Secara realita beda banget gitu. Dan ya namanya masih muda juga kan kita menilai orang lain pakai frame-nya kita gitu kan, baik saya ataupun baik Nina, dan itu kan ngebuat akhirnya jadi nggak ketemu gitu. Itu karena saking banyaknya bedanya jadi bingung mau berantemin yang mana. Saking banyaknya itu ya. Udah ini aja. Beda. Itu staff ya, itu emang sama Mas Indra. Saya dari keluarga broken home. Bapak ibu saya bercerai. Bapak saya berkeluarga lagi, ibu saya jadi TKI, rumah tangga hancur. Saya dititipkan ke saudara. Umum saja dari bapak ibu yang akur, harmonis, ketemu, yang satu punya luka masa lalu, luka batin, yang satu adem-adem aja kan repot tuh. Exactly sama, cuman kebalik. Oh gitu. Exactly sama. Kita kok jadi banyak persamaan lagi sih? Makanya kita ketemu. Harusnya dari dulu nih kita duduk di sini nih. Gimana? Yang mana yang sama? Yang sama persis. Cuma kebalikannya. Berarti Abi kayak Mbak Nina, Umi kayak Mas Indra. Iya, bapak dan ibu dari keluarga yang sama. Iya. Gitu. Mohon izin, bapak dan ibu pisahkah sama? Berpisah. Pisah. Dan Mbak Nina di mana masa kecil? Di nenek.
ikut sama nenek dan kakek. Sama saya Jadi berpisah dari usia 2 tahun. Lebih kecil lagi nih. Terus Wah, seru nih. Tinggal sama nenek sama kakek, kemudian ya di perjalanannya tinggal sama nenek sama kakek, kemudian nenek meninggal. Kemudian sama kakek aja, kakek meninggal. Kemudian ikut tante meninggal. Gitu. Merinding saya. Benar, apa namanya? Ya lah, putus-putus gitu. Jadi pas SMA itu baru ke mama, karena memang sudah nggak ada lagi yang bisa diikutin kan, udah meninggal gitu. Di rumah kakek nenek tuh sempat tinggal sendiri karena tanggung kan, waktunya udah mau lulus SMP gitu. Jadi tinggal sendiri, yang ngurus rumah segitu gede kan, rumah zaman dulu ya, gede banget kan rumahnya itu, hampir 900 meter persegi kan, di daerah halamannya bisa di Cirebon. Ya. Lebih tepatnya desa Jawinangun, bukan ya, Cirebon. Desa. Ini beda lagi, satu orang kota, satu orang desa, ya kan? Perbedaan lain lagi. Gitu. Jadi akhirnya sama ibu. Jadi ya SMA sama ibu. Mama juga udah menikah lagi kan, jadi tapi nggak punya anak lagi, jadi gitu. Sama. Kok bisa ya? Mama nggak punya anak lagi. Ibu saya nikah dengan warga negara Malaysia. Bapak saya menikah dengan ibu baru, juga tidak ada anak lagi. Dan tidak pernah dapat pelukan sejak kecil, jarang dapat pelukan, kasih sayang penuh. Dan itu dampaknya pasti ada luka nih di Mbak Nina. Gimana akhirnya Mas Indra sama Mbak Nina bisa nyamain nih visi rumah tangga, persepsi gitu? Karena kan berasal dari dua latar belakang keluarga yang sangat berbeda. Atau pernah nggak sih terbersit pada saat ada masalah gitu ya? Udah deh kita pisah aja gitu. Karena kan banyak rumah tangga sekarang ya yang ketika mereka punya masalah gitu, ya udah deh pisah aja gitu. Pernah juga nggak ngalamin itu Mas sama Mbak? Mungkin jawaban saya dengan Nina mungkin beda ya. Jadi saya nggak mewakili Nina nih, saya mewakili diri saya sendiri. Bisa jadi ini karena latar belakang keluarga saya. Jadi di latar belakang keluarga saya itu, keluarga pisah itu sangat jarang dan kategorinya tabu lah gitu. Sehingga kalau itu terjadi, wah itu inilah sangat tidak bagus gitu ya. Sehingga di kepala saya opsi itu jadi nggak ada. Jadi nggak ada gitu. So I have to fight gitu at all cost gitu. Itu nomor satu. Ya. Yang berikutnya lagi tentu aja kan ketika anak-anak udah jadi bagian dari keluarga kan. So it's no longer about me. It's about the family gitu. Dan aku punya tanggung jawab untuk keep this family together gitu. Sehingga balik lagi bagi saya opsi itu nggak ada gitu. Itu cuman aku nggak bisa bicara itu atas nama Nina gitu, karena kan latar belakang Nina kan berbeda, gitu kan. Jadi aku juga nggak bisa expect Nina punya perspektif yang sama gitu. Nah itu paling nggak dari sisi saya. Mbak mahasiswi waktu itu nikah gimana nih? Jadi kalau sekarang nih ya dipikirkan kembali gitu, yang paling berbeda itu mungkin kalau untuk Mas Indra dan keluarga, cinta itu sesuatu yang take it for granted. Jadi benar-benar memang udah ada di keseharian, tumbuh dengan itu gitu kan. Kalau buat aku ya, cinta itu sesuatu yang harus diupayakan ya, something to fight for gitulah kira-kira. Jadi benar-benar itu yang validasinya tuh berlapis lah gitu. Nah kalau Mas Indra, ya udah, kalau ada di sini gitu dengan bertanggung jawab dan melakukan sesuatu yang sudah jadi tanggung jawabnya, itu bentuk cinta yang luar biasa gitu. Tapi di sisi lain kalau misalnya di aku kan kayak perlu sesuatu yang it's not enough gitu. Aku perlu hal yang please let me know gitu. Kalau misalnya ayah tuh ya peduli, ya sayang. Itu sih kayaknya yang mendasari banyak hal. Jadi di awal ya oke, tapi pada derajat tertentu kemudian itu perlu pembuktian gitu ya. Mungkin somehow gitu di satu waktu ketika usahanya juga lagi bagaimana gitu, saya juga ujian lagi ekonomi gimana gitu kan. Kemudian itu menjadi satu celah yang semakin besar, tapi ya alhamdulillah aku juga hamil cepat ya. Jadi habis nikah kemudian hamil, terus
jarak 2 tahun ya selesai nyusuin, hamil lagi. Masya Allah. Itu dokter. Nggak tahu kita tiap 2 tahun sih, jadi selesai nyusuin, hamil lagi. Jadi jaraknya 3 tahun. Setelah 3 tahun. Itu agak repot kalau pas lagi kenaikan kelas. Nyambung terus. Satu kuliah, satu SMP, satu SMA. Mana saat itu ekonomi juga belum stabil kan. Oh iya. Sekarang juga begitu. Lagi perjuangan terus. Siklus, ya. Ekonomi secara global. Jadi ya seperti itu sih, anak-anak banyak memberikan pembelajaran. Keluarganya Mas Indra yang luar biasa sekali secara kekeluargaan, itu juga memberikan perspektif yang baru ya. Oh, yang namanya keluarga tuh begini ya, mama yang bakti, ngabdi sama papa gitu, papa yang luar biasa gitu kan, ngayomi gitu. Kemudian Mas Indra juga ada adik perempuan gitu yang ya dengan sayang berbagai macam ya, adik juga bagaimana ke kakaknya. Jadi dari situ dapat pembelajaran yang komprehensif ya tentang keluarga itu seperti apa gitu, sehingga yang sebelumnya itu kayak udah iya udah lost harapan banget deh tentang sebuah keluarga gitu. Ini udah yang oke. Tapi nggak ada trauma, aku nggak mau nikah gitu karena papa aku dulu begitu, sama kayak saya waktu itu. Mungkin karena ini ya datang di waktu yang tepat, maksudnya belum ada pemikiran yang bagaimana banget gitu tentang konsep pernikahan kan. Itu mungkin nanti di 20 sekian lah ya baru datang konsep itu. Nah pas ya masih 19 masih benar-benar jumping off dari masa main-main gitu kan. Kemudian ke tanggung jawab yang baru, jadi ya belum mikirin urusan mau nikah apa enggak dan lain sebagainya sih. Malah jadi belajar banget gitu. Ke anak-anak, jangan deh gitu, jangan sampai ngalamin gitu. Itu kan tadi yang Nina cerita itu ya, itu tuh benar tuh. Maka kalau komplainan Nina yang paling sering ke saya tuh saya kurang peka. Oh iya, tadi karena kata-kata anak terakhir. Nah anak bungsu kita, bungsu kami juga selalu bilang, ayah nggak peka gitu. Itu Nina juga sering ngomong gitu kepada saya gitu, implicitly atau explicitly. Pada awalnya saya bingung, kok nggak peka sih gitu. Kurang sayang apa saya sama kamu gitu. Saya kerja ya untuk keluarga kita gitu. Saya menunjukkan cinta saya dengan apa yang saya pikir itu cara saya menunjukkan gitu. Dan saya peduli kok, saya selalu mikirin. Saya itu orang yang gampang homesick. Jadi saya kalau kan kegiatan saya itu kemana-mana ya, keluar kota itu sering gitu. Tapi kalau saya bisa, misalnya di sana, oke, jam berapa? Masih bisa nggak flight pagi, malam saya pulang. Saya nggak pernah mau nginep di luar kota. Saya selalu pengen pulang ke rumah. Gitu. Iya, saya family man banget lah gitu. Nah itu kan dalam hati saya kan apa yang kurang gitu kan. Gitu. Aku udah tunjukkan itu gitu ya. Ternyata ya itu basisnya sesuatu yang bagi saya itu enough. Karena saya terbiasa tumbuh besar di keluarga yang penuh dengan sayang, cinta, kasih yang cinta tidak lagi perlu diucapkan, tidak perlu lagi ditunjukkan dengan hadiah atau apa gitu. Itu yang saya take for granted jadi karena udah kenyang. Iya, jadi nah tapi dalam konteks Nina kan enggak gitu. Nina membutuhkan itu, butuhkan ekspresi cinta itu, baik dari kata-kata, dari perilaku, dengan perhatian ekstra begitu. Nah, itu kebayang dong gimana itu clash-nya gitu ya. Siapa yang benar, siapa yang salah, saya rasa kan nggak ada. Ini bukan urusan benar atau salah. Kita semua adalah makhluk yang terbentuk dari masa lalu kita. Walaupun tentu saja kita punya kemampuan dan diberikan kemampuan juga untuk mengubah itu ya, mengubah apa yang ada dalam diri kita kan gitu kan. Nah jadi kalau balik lagi tadi itu, terus apa sih yang ngiket ya? Kalau jawaban saya sebelumnya kan hal-hal yang sifatnya eksternal ya. Jadi bahwa ya karena aku didik dari keluarga yang oke lah, yang namanya perpisahan itu sesuatu yang tabu lah gitu. Jadi bahkan doesn't even cross my mind gitu ya. Yang kedua urusan anak-anak gitu. Tapi ultimately menurut saya sih bukan itu yang paling utama yang bisa ngiket. Apa, Mas? Ini bukan hanya ngomongin saya dengan Nina ya, tapi kita semua ya gitu. Deep down inside kita tahu bahwa we are meant for each other. Ini mungkin agak sedikit klise ya kedengarannya ya gitu ya. Ini bukti bahwa saya bucin ya. Itu makanya iya. Keren ya. Lanjut Mas. Itu keren banget. Karena being meant for each other
apa sih bahasa Indonesia itu ya, diciptakan untuk satu sama lain, itu bukan dalam rangka untuk supaya kita jadi enak, nyaman, dan baik-baik saja dan akhirnya terlena gitu. Gitu. Karena kan sayangnya Allah kepada saya gitu ya, saya nggak bisa bicara untuk semua orang gitu. Adalah dia ingin lihat saya tumbuh jadi hamba yang lebih baik gitu ya, lebih bersyukur, bisa ngelayanin lebih banyak orang. Instead of jadi hamba yang berada di zona nyaman yang akhirnya malah justru lupa, lalai, lengah, dan akhirnya bisa jadi malah self-destruct in the futures gitu. Maka dikasihlah pasangan yang justru berbeda gitu. Supaya Indra nggak lagi take for granted akan semua itu. Supaya Indra akhirnya sadar bahwa dunia itu nggak semuanya kayak kamu loh, Indra, gitu. Yang banyak syukur. Betul, yang dari kecil udah ada dalam kondisi yang nyaman, privilege, keluarga juga seperti itu gitu. Yang kalau saya akhirnya hidup dalam echo chamber itu dalam hidup saya, mungkin saya beneran nggak peka sampai matinya saya gitu. Saya nggak akan pernah bisa punya posisi jadi pemimpin yang terbaik bagi orang yang saya pimpin gitu kan ya. Satu itu gitu. Yang kedua, justru ada keindahan dalam yin and yang itu ya. Gitu ya. Dan it's when you know somehow inside you. Kalau dibilang pernah kesal apa enggak, pasti pernah gitu ya. Gitu. Pasti marah kecewa juga. Nina ke saya gitu. Mungkin saya juga ke Nina atau kecewa dan sebagainya, atau kenapa sih gini, kenapa sih gitu ya. But again, ultimately ya, ketika kita kembalikan semuanya ya kepada Allah gitu kan, semuanya kan udah skenario-nya dia kan gitu kan. Dan ketika berangkat dari percaya gitu dan berserah bahwa ini adalah pilihan yang Allah udah kasih, dan kita nggak bisa memungkiri bahwa cinta itu memang sangat kuat, regardless of, terlepas dari semua perbedaan yang ada. I think that should be enough gitu. Menurut aku sih itu udah cukup gitu. Jadi ada cinta manusia dengan manusia yang lain, antara aku dengan Nina, dengan keyakinan bahwa Allah menakdirkan kita berdua itu untuk sebuah alasan yang jauh lebih tinggi, lebih agung dibandingkan rasa sebel, rasa marah, rasa kecewa dan sebagainya, yang itu keren. Itu rendah sekali lah itu. Itu ada sesuatu yang lebih agung dibandingkan itu. Jadi kombinasi dua itu. Ya. Akhirnya ada di titik yang sama-sama berhenti menuntut, terus sama-sama ingin memberi. Ideally itu. Saya bilang ideally itu karena I think we are all still struggling. Kita semua masih struggles gitu ya. Ada certain degree di dalam diri kita untuk mau nuntut. Itu enggak. Ya, itu aku nggak bisa bilang itu udah hilang gitu ya. Tapi mungkin yang jagain kita adalah sebuah kesadaran bahwa pada satu titik kita diingatkan untuk nerima gitu. Ya nggak apa nutut dulu di awal gitu kan. Ya namanya orang gitu kan. Ya itu kan pasti kan aku berharapnya begini gitu, walaupun tidak terucap. Tapi itu kan ada gitu. Nah, kadang-kadang kan kalau suami istri itu banyak yang tak terucapnya dan justru itu yang menghancurkan gitu. Bagusnya diomongin aja deh gitu. Kadang-kadang saya ngeliat itu diam-diam tapi kadang-kadang saya ngeliat gitu ya, kalau di TV gitu misalnya dulu dulu anak sekolahan gitu kan, budaya Betawi gitu kan yang lebih terbuka gitu kan. Kalau saya kan budayanya kan Jawa kan, lebih banyak diemnya, nggak enakan gitu. Kayaknya enakan gitu deh gitu. Emak sama bapaknya tuh berantem, nyablak, tapi udah beres gitu kan. Daripada disimpan gitu. Budaya saya kan enggak kan gitu kan sebenarnya. Nah itu jadi baik diucapkan ataupun tidak, pasti ekspektasi. Saya nggak bilang tuntutan lah ya. Ekspektasi pasti ada. Nina punya ekspektasi kepada saya yang dia belum dapetin, atau mungkin juga vice versa. Walaupun mungkin kalau dalam perspektif saya ini luar biasa bucin lagi ya, ngomongin bucin, ketahuan lagi bucin ya. But again itu, I think that's okay untuk punya itu gitu. Yang penting adalah ada satu batas gitu ya, satu titik gitu ya, di mana kemudian kita harus sadar bahwa apa yang Allah udah kasih ini yang terbaik, dan Allah lebih tahu dibandingkan apa yang kamu pikirkan kamu tahu. So beyond that, gitu. Terlalu jangan so tau lah gitu. Beyond that dibanding jadi dibalik tuntutan kamu itu ada, ketika itu pun nggak dapat, insya Allah sih dapat.
Jadi saya praktek positif gitu. Insya Allah dapat, dan bisa jadi saya dapat, cuman saya mengingkarinya. Cuman saya menolak untuk melihatnya. Bisa jadi itu dapat sebenarnya. Cuman mungkin dalam bentuk yang tidak seperti bayangan di awal saya. Justru lebih baik. Itu lebih baik gitu ya. Gitu. Nah, punya batasan itu sih sebenarnya. Itu kayak kalau misalnya listrik itu tiba-tiba voltasenya naik kan ada switch yang klik mati kan. Supaya kita jadi nggak meledak kan. Rumahnya itu namanya itu ya itu kan ada kan. Nah, itu tuh ada switch itu sih klik gitu. Udah. Oke. Jalan terus gitu. Karena I think namanya kan journey of life ya, perjalanan hidup. Kata kuncinya kan di jalan ya kan. Selama kita terus memilih untuk berjalan, regardless what, yang namanya kecewa, namanya sakit hati, namanya marah, di dalamnya juga nggak hanya semuanya buruk loh. Kebahagiaan jauh lebih banyak. Ya, rasa syukur jauh lebih banyak. Itu sebenarnya kalau kita mau jujur sih, out of like 100 ya, mungkin 98 gitu, itu bahagia semua isinya. Nikmat semua. Cuman kadang-kadang yang dua itu, yang suka gangguin, gangguin, jadi setan yang terus gangguin, dikulik terus itu. Ya Allah, ini 98 lo nggak lihat, lo nggak rasain, lo nggak syukurin kan gitu. Nah, ada kill switch tadi itu ya. Ketika kita udah terlalu terjebak di yang 2% itu, bahwa you just have to trust Allah gitu. Ya, karena lu jangan so tau, ya gitu ya. Lu jangan so tau lah. Tanya pada dirimu sendiri, lu sayang nggak sih sebenarnya? Sayang. Lu cinta nggak sih? Cinta. Udah. 300% pernikahan sekarang berakhir dengan perceraian. Peningkatannya 300%. Setiap 2 jam ada 17 pasang rumah tangga berpisah di Indonesia. Ternyata tadi ketidakfahaman, penuh dengan tuntutan. Kamu harus begini, kamu harus begini. Nggak pernah kemudian berpikir aku harus apa untuk kamu. Untuk melayani. Dan tadi sebelum ketemu sama Mas dan Mbak ya, kami tuh di rumah ngobrol gini. Saya bilang gini sama Binya anak-anak, Bi penasaran deh, pengen nanya ini nanti sama Mas Indra sama Mbak Nina. Apa itu? Mas dan Mbak ini kan punya circle yang berbeda ya. Yang satu ada di dunia korporasi, yang satu ada di dunia fashion designer. Mas Indra pasti ketemu banyak cewek cantik dong, kan? Ya kan? Kalau dulu kan masih belum jadi apa-apa nih, ya. Sekarang sudah sesuatu. Sekarang kan istilah kata Mas siapa yang nggak kenal sama Indra Nugraha gitu ya kan. Terus Mbak Nina juga punya circle yang berbeda. Bagaimana kemudian bisa membangun kepercayaan? Nah, itu. Apalagi itu tadi kan Mas Indra juga sering keluar kota gitu ya. Mbak Nina juga nggak selalu mendampingi kan. Karena dari fakta dan data yang kami temukan, banyak sekali rumah tangga itu yang berakhir dengan perpisahan. Salah satu faktornya adalah ketidakpercayaan pada pasangannya masing-masing gitu. Bagaimana Mas dan Mbak itu dengan circle yang berbeda tadi, akhirnya tetap bisa bangun kepercayaan nih gitu. Walaupun nggak 24 jam diawasin, nggak tiap 5 menit diteleponin ya. Gitu. Nggak minta Sherlock ya. Gitu. Gimana Mas, Mbak? Gini, yang pertama adalah mungkin basisnya di personality-nya saya dulu ya. Saya tuh orangnya seberapa orang nyebut terlalu prasangka positif. Berkelimpahan positifnya. Jadi mikir bahwa orang ini nanti bakalan mengkhianati saya atau apa itu nggak ada. Sampai akhirnya saya dihianati juga gitu ya. Dalam bisnis ya. Saya berapa kali ditipu lah di awal-awal saya berbisnis gitu. Tapi kan saya belajar ya. Akhirnya saya jadi ngeliat tanda-tanda nih yang nggak oke, nyamain frekuensi dan sebagainya. Tapi ada basis awal memang bawaannya saya ya percayaan nih sama orang. Dan ini kan juga karena lingkungan masa lalunya saya juga yang membuat saya jadinya kebentuk. Jadi ya karena berkelimpahan tadi aman kondisinya, berarti saya secure sebenarnya gitu. Saya merasa secure karena masa lalunya saya. Ya. Nah, itu yang pertama, bawaan. Yang kedua adalah kata secure tadi. Jadi ketika kita bisa membuat pasangan kita merasa secure, mudah-mudahan itu nggak kemudian menghasilkan prasangka-prasangka sendiri gitu. Kalau saya ceritain tadi ya, saya selalu pengennya pulang, nggak mau tuh nginep di luar kota. Saya selalunya pengen pulang, gitu ya. Walaupun kadang-kadang kalau Nina pengen pagi-pagi itu saya udah nelpon gitu, saya lupa nggak nelpon. Gitu. Karena gedua-gedebu kan, orang kan, saya kan kerjaannya kan harus tampil gitu kan, pagi-pagi nyampir sebagainya, kelewat gitu ya. Tapi berupaya sangat untuk kalau bisa pulang, secapek apapun.
gitu. Pengennya tidurnya di rumah gitu. Harapannya dengan begitu, saya menunjukkan bahwa ya hatiku akan selalu ada di rumah sini gitu. Hidupku adalah di rumah ini gitu. Aku tidak sedikit pun terbesit untuk eksplorasi ke hal-hal yang di luar rumah ini gitu. Jadi lihat aja dengan perilakuku, ya walaupun kadang-kadang nggak peka juga gitu ya, pakai standarnya beliau gitu ya. Tapi kan kenyataannya kan aku di rumah gitu. Berjuang walaupun di rumah kata Ina, ya di rumah tapi kan di ruang kerja gitu. Di rumah kan ada kantor lagi. Saya emang itu sih, karena saya banyak banget dipikirin dan dikerjain ya. Jadi sampai rumah pun ya setelah becengkerama sebenarnya terus tiba-tiba saya ada kantor lah saya di rumah gitu sampai malam jam 10 jam 11 kadang-kadang baru ke tempat tidur. But hopefully dari perilaku aku harapannya bisa ngebuat beliau secure. Kata kuncinya di secure itu sih kalau menurut aku ya. Kalau Mbak Nina? Indeed sih sebenarnya beda dunia nih. Perempuan itu kalau misalnya rewel dalam tanda kutip kan karena bentuk insecure-nya mereka ya gitu. Sehingga dari insecure itu kemudian jadi mikir macam-macam. Nah, itu pasti. Kan? Kemudian dari asumsi yang ada diambil tindakan. Betul. Sebuah aksi. Iya, karena wanita tuh kupingnya lebih tajam daripada yang lain. Kata orang. Base-nya tuh asumsi. Asumsi, gitu. Betul. Selain itu, mungkin ya kalau dari sisi aku pribadinya, I know my value gitu. Aku tahu aku orang seperti apa, aku tahu kekuatanku apa, aku tahu kelemahanku apa gitu kan. Dan aku tahu bagian mana yang aku bisa support beliau, yang orang lain nggak bisa support beliau gitu kan. Sehingga ya berpegang pada itu, jadi ya udah gitu. Maksudnya orang kan akan banyak banget di luaran sana. Pasti. Interaksi juga nggak akan mungkin bisa dibatasi. Itu. Apalagi dengan profesinya beliau, kadang ketemu banyak orang dan di service area juga kan pasti harus banyak berkomunikasi dan sebagainya. Rena sekarang 22 tahun menikah, anak udah gede-gede. Makin gede kan nggak makin santai sebenarnya, makin dak-dikduk, sosial media, pergaulan. Gimana manage anak-anak? Sibuk lagi. Coba gimana? Nanti Mbak Nina akan tambahin ya. Saya mungkin berangkat dari yang menurut aku fundamental dulu ya. Jadi karena perlindungan terbaik itu bukannya kita jagain anak kita, tapi kita menginstal sesuatu dalam diri mereka sehingga mereka akhirnya bisa melindungi dirinya sendiri gitu. Jadi peran orang tua yang paling penting tuh di situ. Jadi kita bukan jadi overprotected parents. Ngasih imunnya. Iya, bisa pakai analogi imun atau kita bisa pakai langsung antivirus saja di dalamnya gitu ya. Dalamnya. Jadi menurut saya ada 3 yang every parents bisa lakukan dan harusnya lakukan untuk ngebangun defense mechanism di dalam dia anak itu sendiri gitu sehingga dia bisa fight off gitu ya. Dan itu bukannya dikirim ke tempat karate atau dan lain sebagainya. Itu secara fisikal ya. Tapi problemnya sekarang kan bukan di fisikal kan, tapi di emosional, di mentality dan lain sebagainya gitu. Yang pertama adalah jangkar. Jadi PR terbesar kita adalah memastikan anak kita tuh punya jangkar yang kuat. Jadi ada anchor-nya. Anchor yang akan ngebuat kalaupun dia eksplorasi kemana-mana nih, nyangkut dia akan bisa karena ada jangkarnya, dia nggak akan terlalu jauh kemana-mana, dan dia akan selalu tahu tempat pulang. Gitu. Itu anchor-nya. Kalau bagi anak-anak yang misalnya kayak anak pertama dan keduanya kami udah dewasa ya, dua-duanya udah kuliah, yang satu udah kerja sekarang. Maka anchor yang paling bagus kan tentu aja kan Tuhan ya, Allah gitu ya. Jadi bagi orang tua harus memperkenalkan Allah beyond ritual, beyond aktivitas peribadatan fikih gitu ya. Tapi benar-benar mengenal Tuhannya gitu supaya akhirnya dia merasa bahwa dia nggak pernah sendiri, merasa bahwa dia selalu ada tempat untuk mengadu dan lain sebagainya. Karena ini menarik ya. Jadi waktu pas lagi berapa waktu yang lalu tuh saya
temuin 2 anak saya ketemu sama salah satu tokoh muda di Indonesia yang sekarang lagi naik daun nih dan sekarang lagi ikut rame lah karena dia tokoh pergerakan gitu kan ya. Coba kamu ngobrol deh, karena ini ngefans anak saya nih. Ngobrol-ngobrol, setelah ngobrol tuh saya tanya gitu. Pas ngobrol saya nggak ikut saya lepas aja sana. Gimana menurut kamu dia gitu? Oh ya keren ya gitu, respect sama dia gitu. Terus aku tanya apa yang membuat kamu itu pede bahwa ketika kamu nantinya akhirnya ikut dalam perjuangannya atau bahkan ikut dengan kelompok-kelompok yang lain, kamu itu ada di tempat yang tepat. Karena setiap orang akan punya perspektif yang beda-beda. Jawabannya mengagetkan saya. Gitu. Apa itu? Jawabannya, ya saya akan selalu berpegang pada talinya Allah gitu. Jangkarnya kuat berarti. Ngajinya kemana sini? Berarti anchornya kuat. Anchornya kuat. Jadi, dia dapat anchor nih gitu. Gitu. Kalau ditanya, kok Mas Indra bisa begitu anaknya? Kagak tahu juga. Itu udah Allah yang ngasih aja kayaknya sih gitu ya. Kuat. Jadi dia, saya lupa exactly kata-katanya apa. Tapi saya yang saya ingat di kepala saya karena mungkin saya pernah ngaji dulu ada kata-kata itu nempel di kepala saya. Jadi saya menerjemahkan itu dengan poinnya itu. Jadi kan itu udah paling kuat lagi. Anchor mana lagi yang lebih kuat dibandingkan itu kan? Gitu. Zaman sekarang loh. Betul. So di tengah stimuli sosial media dan teman dan sebagainya. Kalau dia punya anchor yang kuat gitu, kita hatinya agak lebih tenang. Nah, lalu bagaimana dengan anak-anak kita yang lebih kecil? Ya kan mereka kan belum bisa sampai pada titik itu ya, karena kan prefrontal cortex-nya juga belum well developed gitu ya. Ya anchor yang paling kuat yang harus ditanamin ya orang tuanya. Jadi masih sosok yang tidak abstrak, yang mereka bisa lihat, pegang, lejekin, ngobrol. Gitu kan, fisiknya ada. Kalau yang udah dewasa kan dia bicara dengan Tuhannya bisa gitu ya, karena walaupun itu abstrak konsepnya, tapi bisa dia gitu. Paham konsepnya dan dia bisa melakukan. Kalau kecil kan enggak. Berarti kita harus jadi anchor-nya dia. Gimana pun caranya harus kita jadi anchor-nya dia. Jadi kamu mau ribut sama siapapun, kamu punya perspektif apapun juga, kita bahkan bisa berbeda pendapat pun, tapi kamu tahu at the end of the day kemana kamu harus pulang, kemana kamu harus mengadu gitu. Ya, itu anchor gitu. Keren. Saya juga saya jadi ingat ya waktu itu kapan ya? Waktu saya pas kuliah ya. Jadi saya diminta dibuatin video lah tentang family, tentang keluarga gitu ya. Terus saya bilang dalam video itu bahwa saya beruntung karena saya tahu bahwa apapun yang terjadi di dunia dan pada diri saya tahu kemana saya harus pulang. Itu the exact words yang saya sampaikan ke interviewer itu gitu. Dan ketika reflect back sekarang jadi parents gitu ya, gitu. Aku ingat anak-anakku seperti itu. You will always have rumah, ya, yang dia nggak akan pernah hilang, dia nggak akan pernah hancur, dia akan selalu bisa dia andalkan gitu. Nah, rumah yang terbaik di situ adalah Allah, karena kita semuanya kan diminta kembali kepadanya gitu ya. Ketika dia udah dewasa itu, gitu. Karena ayah nggak selalu bisa nemenin kamu. Tapi ketika masih kecil, paling nggak ayah atau bundanya, udah anchor-nya itu dulu. Gitu. Itu menurut aku benteng utama yang sangat kuat gitu. Kemudian yang kedua adalah ya role models ya. Role modelsnya kita sebagai parents yang tadi Nina udah tunjukkan gitu. Karena anak zaman sekarang udah nggak usah banyak ngomong lah gitu kan ya. Role model gitu. Jadi ketika it's not easy, bahkan kadang-kadang saya kan capek gitu kan, kadang-kadang kalau habis subuh gitu saya mau tidur lagi gitu misalnya kan, which is wajar juga sih sebenarnya gitu karena malam itu. Cuman kadang-kadang maksain diri untuk bangun ya, untuk nemenin paling nggak dadah-dadah gitu kan, supaya dia ngelihat betapapun ribetnya orang tuanya dia tetap hadir gitu. Nina sakit badannya tetap jemput anak ke sekolah, kayak gitu. It's simple things, tapi ada value yang kita pengen instill di kepalanya dia gitu. Value bahwa ya regardless of apa yang terjadi, we are family, we need to keep together, bahwa saya dengan Nina konflik gitu, mungkin mereka ngelihat, nggak ngelihat udah gede-gede yang ngerasa gitu kan, tapi ujung-ujungnya kan kita kan sayang-sayangan lagi, peluk-pelukan lagi gitu. So mereka nggak takut dengan konflik gitu, karena mereka tahu bahwa konflik bisa di resolve gitu. Dan at the end of the day
ya kita ini as a family, kita saling sayang, saling cinta gitu. Kakak adik berantem, ya ntar juga besoknya juga baik lagi gitu kan, peluk-pelukan lagi gitu. Itu kan saya selalu ngomong gini, bahwa warisan yang terbaik yang kita bisa tinggalkan ke anak-anak kita itu kan bukan harta, bukan apapun juga, tapi memori. Betul. Karena saya udah nggak ada, nanti Nina udah nggak ada. Tapi memori saya dengan memorinya Nina dan kami berdua, itu nggak akan pernah ada yang bisa mencuri. Rumah bisa dijarah kemarin, ya kan? Uang bisa dicuri. Iron Man bisa hilang. Gak apa-apa dong. Memori sofa sampai saat ini belum ada teknologi yang bisa mencuri memori kita. Dan yang menguatkan anak-anak kita ketika dia lagi terjatuh, memorinya pada akhirnya. Kita nggak bisa ada di sana. Tapi memori kita akan selalu hidup bersama dengan dia sampai kapanpun. Harapannya memori itu di-passing down ke dulu kakekmu, dulu nenekmu, gitu. Dulu bapakku, gitu. Dulu ayahku, gini. Gitu. Itu di-passing down. Dan itu legacy yang sesungguhnya. Yang lain nggak ada. Itu legacy sesungguhnya. Dan itu selain DNA kita yang kita passing down, memori itu bisa di-passing down. Dan itu yang memori itu yang jagain. Jadi sampai kapanpun ayah tuh akan selalu bersama dengan kamu. In your memory, even when I'm not around anymore. Betul. Itu yang namanya kebersamaan jiwa. Kebersamaan jiwa. Karena ada orang yang hanya bersama dalam raga tapi tidak bersama jiwa. Serumah tapi tidak sejiwa. Isi rumahnya sakit jiwa semua. Kalau ini boleh jadi nanti akan ada WA diposting Indrawan Nugroho wafat. Tapi kenangan indah, value yang diwariskan gak akan hilang. Kenapa? Merasuk dalam jiwa. Rasulullah SAW, kita nggak pernah lihat wajahnya, kita nggak pernah ketemu dengan dia, tapi ada value-value itu dalam diri kita dan selalu kita rindu dengannya. Apa yang diwariskan? Jiwa. Betul. Jiwa, benar tuh Mas. Dan itu kan nggak mudah ya, karena kita sendiri kan berjuang melawan inner demon-nya kita. Itu. Ya, saya, Nina juga, apalagi misalnya kalau kayak Ustadz ya, latar belakang Ustadz yang seperti itu, yang mirip seperti Nina itu kan pasti kan nggak mudah. Itu nggak mudah gitu. Lebih mudah mungkin bagi Ustadz untuk memberikan keteladanan yang salah dibanding keteladanan yang baik. Karena Ustadz sendiri nggak punya teladan pada masa kecil. Sama kan Nina kan juga begitu. Gitu kan. Sehingga bagi Nina untuk bisa menampilkan keteladanan yang itu dia sendiri belum pernah lihat di masa lalunya, itu kan susah. Gitu. Jadi nomor 2 ini nggak gampang, gitu. Ya termasuk kalau saya di bagian tertentu mungkin saya oke, tapi bagian lain kurang peka, gitu kan. Kadang-kadang satu malas untuk effort dikit untuk orang lain, gitu misalnya, gitu ya. Itu kan inner demon yang saya harus fight. So yang nomor 2 itu juga nggak mudah, keteladanan itu, dan harus punya kesadaran gitu bahwa aku belum jadi teladan nih, gitu. Dan aku punya sejuta alasan untuk nggak menunjukkan keteladanan itu. Kan dulu kan gue begini, kan gue kan begini gitu. Nah, melawan diri sendiri bukan untuk siapa-siapa, untuk anak. Karena ini akan ke-carry on, jangan sampai luka kita dibawa sama anak kita, terus ada passing down generations, luka yang sama diturunkan. Gitu. Nah, kita motong siklus itu kan berat. Tapi itu installment yang luar biasa bagi anak-anak kita, dan hanya kita bisa lakukan. Nggak bisa orang, nggak bisa psikolog, nggak bisa yang lain. Gitu. Nah, yang ketiga adalah setiap orang itu kan membawa bejana dalam dirinya ya. Bejana cinta lah kalau kita ada compassion, ada love, security dan sebagainya. Bejana itu menuntut untuk diisi kan. Tinggal pertanyaan ini siapa yang mengisinya? Bagaimana itu diisinya? Maka anak-anak kita bejana yang berjalan nih. Dan kalau kita bisa memastikan itu terisi bejananya dan penuh, itu kalau pakai Maslow itu yang bawah itu kan pengen dicintai, rasa aman, rasa apa gitu, udahlah basic needs-nya Maslow itu loh. Udah orang tuanya kasih itu aja, gitu ya. Nah, terserah dunia bilang apa, gitu. Kamu akan selalu punya cintanya ayah. Wah kayak gitu. Terus deh, bunda juga ada di situ. Kamu di sini sama ayah sama bunda. Kamu tenang aja. Kamu ini udah keisi bejananya, dia nggak akan nyari. Banyak orang yang berjalan dengan bejana kosong atau separuh kosong. Bahkan bocor.
diisi nggak pernah habis. Embernya nggak bocor. Ya, diisi nggak pernah penuh ya kan, karena bocor gitu. Ya kalau kebetulan dia ketemu seseorang yang bisa mengisi bejananya dengan baik, alhamdulillah, dan orang benar. Tapi kalau ketemunya bukan orang benar, dengan media sosial yang sekarang, bayangkan, wah serem banget. Jadi gampangnya mereka ketemu sama strangers dan sebagainya yang wah kelihatannya keren di media sosial, katanya baik dan sebagainya, itu penipu semua tuh, jangan-jangan itu kan. Itu kan serem kan. Maka gimana cara kita untuk menjagain supaya dia nggak mudah kenyangkan dia. Karena udah kenyang gitu. Jiwanya gitu atau bejananya itu udah kenyang gitu. Nina tuh pernah, saya kan suka godain anak saya yang keempat ya, si Fauza ini kan lucu gitu. Saya suka gombalin dia lah gitu lah. Semua gombalan saya udah kasih ke dia lah gitu. Katanya Nina itu kelas berapa? Kelas 5 sekarang, SD. kelas 5 cewek gitu kan. Gitu. Kalau kata Nina, nih ayah lagi mengimunisasi kamu nih. Gitu. Jadi nanti kamu gede, kamu nggak bisa digombalin lagi. Nggak ada gombalan laki-laki di luar sana yang lebih hebat dibandingkan bapakmu. Nah itu tuh saya lagi menuhin salah satu gombalannya Mas Indra gini. Papa kamu tukang las ya? Kok kamu tahu gitu? Ya kan itu kan gombalan sekarang. Gombalan bapak-bapak gitu ya. Nah, jadi mungkin jawab pertanyaan Ustadz tadi di awal ya. Saya rasa itu yang paling fundamental dulu ya. Sebelum kita ngomongin tentang oke, kita harus ada waktu kapan megang gadget mana enggak, gadgetnya kemudian bisa disetting ininya sebagai itu technicalities menurut saya. Bukan berarti itu nggak penting. Tapi kita mau lakukan yang di cabang tadi itu dengan semua teknologi sebagainya. Kalau yang tiga itu nggak kita penuhin di situ gitu. Justru kan tuntunannya kan yang tiga itu dulu kan gitu. Gitu. Yang kita diperintahkan kan yang tiga itu dulu gitu. Yang harus kita tunaikan yang tiga itu dulu gitu. Dan tiga itu adalah yang paling susah. Yang paling gampang tuh tinggal bilang ke anak, oke ini aku setting ya, jam segian udah mati. Itu kan gampang banget kan, ada aplikasinya gitu. Tapi keteladanan tuh susah banget. Kita ngelawan diri kita sendiri gitu. Di saat dimana, aduh aku capek, aku mau tidur gitu kan. Dan aku punya hak untuk tidur. Karena aku capek kerja seharian. Tapi memilih untuk sekedar bangun, nemenin belajar, hanya karena untuk nunjukin bahwa ini loh value di keluarga kita. Misal gitu. Ini loh keberadaan. Itu kan apalagi kalau harus melawan inner demon-nya kita, masa lalunya kita, seolah menjadi orang lain. Tapi dilakukan bukan demi siapa-siapa, bukan untuk cari pengakuan orang lain, hanya untuk anak-anak kita. Jangan sampai kita bawa demon kita ke anak-anak, masa lalu kita ke carry on ke anak-anak gitu. Jadi kita bisa mengerti kenapa Rasulullah SAW itu dia jadi suami dulu baru jadi nabi. Karena part paling berat itu bukan ngurusin umat. Part paling berat itu di rumah. Part paling berat dalam hidup laki-laki itu adalah di rumah. Ketika dia selesai dengan urusan rumahnya, lu baru urusin public service. Karena banyak orang the best CEO, the best CFO. Di rumah dia nggak ditinggal, nggak mau ketemu bapak. Aku anti bapak, aku nggak suka bapak, aku benci bapak, aku suka nggak mau nikah, aku nggak mau mama. Kenapa? Karena dia gagal di rumah. Dan apa yang Mas Indra sampaikan, itulah yang Islam ajarkan. Rasul itu beresin dulu urusan rumah, makanya di suami dulu kan. Kenapa nggak jadi nabi dulu? Kan keren kalau suaminya nabi. Enggak kan? Tapi Rasul jadi suami dulu, beres, jadi baru jadi nabi. Dan banyak di luar sana nggak beres urusan rumah, dia udah ke publik. Sehingga uangnya di luar, rumahnya rumah kardus, seakan-akan gede padahal disiram air, hancur. Yang Mas Indra sampaikan value banget itu. Benar Mas, jadi memang begitu seorang ayah tuh. Jadi fundamennya beres baru. Nah kalau ibu gimana Mbak? Ini kan dari sisi ayah tadi, dengan karakter keayahan begitu ya, anchor, imunisasi, ibu. Gimana? Dengan kesibukan juga yang nggak kalah sibuk. Betul. Dan sekarang kuliah S3 lagi deh. Tuh kan. Allahu Akbar. Dia kalau lagi udah agak stres gitu kan, udah agak lelah, healingnya dia kuliah lagi. Coba. Waktu S2 juga begitu tuh. Jadi ada gitu orang healingnya kuliah. Dua-duanya doktoral. Amin. Masya Allah. Gimana Mbak? Iya. Sebenarnya senada ya. Yang kita mau berikan itu kan legacy gitu ya ke anak-anak. Jadi tugas kita itu adalah menghantarkan dan membekali gitu. Jadi ya itu seberapa besar di fase mana, menghantarkan apa, dibekali apa, itu kan berbeda-beda setiap fasenya gitu kan. Jadi ya untuk yang lebih besar
Jadi kita benar-benar harus memahami bahasanya anak-anak tuh apa gitu. Jadi bisa jadi yang ini merasa disayangi kalau dipeluk, yang ini merasa disayangi. Nggak mudah, iri-irian tuh. Ini merasa disayangi kalau ditemani. Iya, gitu. beda karakter. Yang ini kalau didengerin gitu. Jadi kita memahami masing-masing bahasa cintanya tuh apa gitu. Dan kita ya fulfill di situ. Jadi di bold line-nya di situ lah gitu. Sehingga untuk jadi kita nggak bisa pukul rata pakai satu jurus gitu kan. Oh ya udah ya, untuk anak-anak nih 4-4-nya begini enggak, karena bisa jadi mereka kebutuhannya berbeda-beda, merasa dicintainya berbeda-beda. Yang mahasiswa yang udah kerja beda tuh. Betul gitu. Jadi ya udah, kalau misalnya sama yang besar mereka seneng ngobrol, Rafa seneng ngobrol kan, curhat apa segala macam, ya alhamdulillah masih ke bundanya gitu. Kemudian ya make sure ada gitu, walau seringnya curhatnya malam gitu. Kita udah ngantuk. Iya, di jam-jam 11 bun gitu kan. Ya kenapa nak? Baru ya udah ditemenin kan. Terus ayahnya baru dari ruang kerja masuk kamar, anaknya bun. Ya ke situ dulu gitu kan. Jadi kemudian yang kecil sukanya apa? Sukanya ya physical touch kan, dia suka dipeluk, dia suka di puji misalnya gitu kan. Ya udah kita berikan itu. Jadi ya hal-hal yang strategis poin mungkin ya ayahnya terapkan gitu. Tapi yang menjalani keharian yang bentuknya technicalities itu mungkin ya bisa disupport sama bundanya gitu, dan leader dan manajer. Betul. Jadi masing-masing nggak kayak berlomba-lomba melakukan satu peran yang sama gitu. Sebenarnya ya udah, ayah perannya ini gitu, bunda perannya ini, kita saling berbagi peran. Jadi anak-anak itu nggak terlalu nggak terlalu kenyang di satu bagian tapi masih lapar di bagian lain. Enggak, kita saling melengkapi gitu. Sehingga ya udah, untuk hal-hal apa mereka udah tahu tuh, Bun, aku ini ya nanti ngobrol sama ini sama ayah ya. Oke, nggak apa-apa gitu. Bundanya juga nggak merasa kemudian, kok aku nggak dibutuhin sih di bagian itu, ya enggak, karena memang perannya bukan di situ gitu. Partnya beda gitu. Tapi ketika anak-anak butuh hal lain gitu, yang mereka lebih nyaman gitu untuk ke bundanya, ya ke bundanya, bukan karena lebih sayang ke bundanya, tidak, tapi karena part itu biasanya ya bundanya gitu yang menjalankan, dan ada part lain juga yang kita jalankan bersama-sama gitu. Dan ke anak-anak juga tadi menambahkan yang Mas Indra sampaikan, 3 hal tadi juga memberikan pemahaman bahwa proses itu perlu untuk selalu dijalankan gitu. Jadi bukan point of view-nya jangan instant gratification terus gitu. Tapi ya proses gitu ya. Segala sesuatunya tuh ada prosesnya gitu. Masya Allah, gitu. Keren banget Umi. Mas Indra, ini expertise Mas Indra ini di inovasi, di sosial media, di konten kreator. Hari ini tuh dunia itu udah begini ya. Semua serba berubah begitu cepat. TV hilang, kantor pos hilang, telepon kabel hilang, telepon koin hilang, wartel hilang, warnet hilang, berubah begitu cepat. Semua sekarang mudah diakses. Gimana membekali teknologi inovasi seorang ayah yang memang main di situ? Gimana share itu kepada anak? Apa benteng paling kuat sih? Karena ada jutaan pertanyaan ke saya. Ini pertanyaan paling sering. Gimana sih supaya anak-anak kita tuh nggak kebawa sama sosial media, nggak hancur karena sosial media, nggak sembarangan posting di sosial media. Arus perubahan ini kita harus di mana gitu? Harus hanyutkah? Atau kita buat gelombang sendiri? Atau seperti apa, Mas? Yang pertama yang 3 tadi itu fundamental dulu ya. Ini asumsinya itu sudah kita jalankan, kita dudukkan, udah jalankan, si anak tuh udah punya bentengnya sendiri. Berarti ini agak sedikit lebih taktikal sifatnya ya. Menurut saya hal yang paling fundamental adalah membantu menyadarkan si anak bahwa yang namanya handphonenya dia, demikian juga ini kan hardware-nya ataupun software yang ada di dalamnya, sosial media dan sebagainya, itu kan tools aja. Itu nggak ada bedanya sama mobilnya ayah, nggak ada bedanya sama laptopnya ayah. It's just tools. Gitu. Tools itu
kayak pisau bisa digunakan untuk melukai, bisa digunakan untuk masak sesuatu yang hidangan yang indah untuk orang yang kamu cintai gitu. Dudukin itu dulu gitu. Sehingga dia punya hubungan yang sehat dengan gadgetnya dia. Itu kata kuncinya. Ada yang hubungan nggak sehat kan, dia wah kayaknya nih kalau dia nggak lagi pegang gadget, dia nggak main gadget itu udah kayak hidupnya itu udah separuh hilang lah gitu. Mati gaya gitu. Ayah juga pakai gitu. Ayah punya medsos juga, ayah kan konten kreator juga gitu ya. Iya sama. Gitu. Tapi coba lihat konten kreatornya ayah. Kayak gitu. Dan saya ajak ke konten kreator school, saya ajak gitu, saya ajak ke studio saya dan sebagainya supaya mereka balik lagi punya hubungan yang sehat dengan gadget itu. Ya. Banyak orang tua yang mendudukkan gadget ataupun medsos sebagai villain, sebagai musuh. Tuh. Ya, gitu. Menurut aku nggak pas. Dia alat doang, ya kayak TV. Emang zaman kita dulu belum ada media sosial, TV nggak bisa jahat. Bisa, zaman dulu kecil bisa jahat gitu. Bahkan nonton yang nggak seharusnya pun juga bisa pakai TV, pakai VCR dan sebagainya. Cuma lebih susah aja dulu. Kalau sekarang lebih gampang. Sekarang bisa di-share soalnya. Di-share gitu. Jadi sama sebenarnya. Kayak main PlayStation, main game, Xbox. Itu kan cuma alat gitu. Dia netral. Ya kalau gara-gara main kamu jadi nggak sholat itu jadi nggak benar kan. Itu cuma alat. Jadi jangan dijadikan mereka sebagai villain. Karena begitu jadi villain, mereka tertarik. Mereka kan kepo. Akhirnya dia jadi punya value kan gitu. Dan anak-anak ketarik ke sana. Sebenarnya kalau cuma ya lagi gadget, oke nak, untuk saat ini gadgetnya taruh dulu ya, kita makan dulu, kita ngobrol dulu. Nanti kamu pakai lagi boleh gitu. Anak-anak juga kan mau sekolah, dia butuh handphone, gitu. Ya udah ya beliin. Untuk apa? Sekolah, gitu. Jadi itu nomor satu menurut aku ya. Jadi mendudukkan dengan sangat jelas bahwa itu tuh gadget, buka hubungan yang jelas dengan itu. Yang kedua adalah parents harus lakukan adalah mengedukasi dia tentang apa yang muncul di media sosial dan juga di internet overall itu tidak mewakili the actual world yang ada. Gitu. Tunjukin gitu. Dan itu harus nggak tuh. Emang harus kita educate gitu kan. Itu kalau kamu lihat teman-teman kamu kok kayaknya jalan-jalan naik mobil mewah terus dan sebagainya. Itu dan sekarang sebenarnya udah mulai kebongkar sendiri dengan adanya pejabat-pejabat yang kayak gitu seperti itu kan. Kamu tahu kan? Gitu. Jadi kalau kita ngomongin Gen Z sebenarnya itu mestinya kalau memang tidak ada mental issues bawaan atau mungkin treatment orang tua yang salah. Jadi normal kondisinya. Aku sih confident aman. Karena Gen Z itu bukan generasi norak terhadap gadget dan media sosial. Saya itu generasi norak. Ya kan? Ada tiba-tiba gitu kayak orang kaya baru. Ya, orang kaya baru tiba-tiba pamerkan, jam saya 7 miliar gitu kan ya. Karena nggak pernah. Gitu kan, tiba-tiba mobilnya banyak. Karena dulu cari mobil tuh susah gitu. Tiba-tiba dapat jabatan, dapat kesempatan, noraknya keluar. Kalau dari kecil dia udah kaya, dia nggak akan pernah pamer kekayaan. Karena bagi dia udah take for granted gitu kan. Dia udah biasa. Jadi generasi yang justru berisiko untuk menyalahgunakan media sosial itu justru generasinya saya, X atau Y. Karena tiba-tiba ada Gen Z itu dia lebih sehat hubungannya karena sejak kecil dia ngeliat ini. Sudah lahir This is just not a gadget. Ini nggak ada bedanya sama sendok gitu. Sama kayak ikan lahirnya di dalam air ya udah begitu aja dia berenang. Cuman memang bukan berarti itu aman. Karena kita nggak tahu yang di dalamnya itu apa, yang dilihat itu apa. Itu dia. Nah, itu harus di-educate terus gitu, kasih tahu gitu. Kadang-kadang ngeliat anakku lagi di tiduran gitu kan, gitu. Samperin, lihat apa nak, gitu, lihat apa dek, gitu. Wah kayak gitu kok dilihatin sih, gitu. Gitu-gitu, saya komen-komen begitu aja, tapi sering, gitu. Jadi mudah-mudahan one day itu akan masuk yang berfaedah kayak gitu. Kepada anakku yang kecil itu kan, nah terus ini kan dia di TikTok nggak boleh, tapi YouTube-nya shorts. Waduh sama aja kan, yang pendek-pendek. Ini apa sih dek kayak gini dek? Nggak berfaedah. Tahu nggak yang berfaedah apa? Channel Dr. Indrawan. Bapaknya. Wah, itu nggak seru ya, nggak seru atau gitu. Saya pernah di-unsubscribe sama dia. Di-unsubscribe nih. Loh, kok aku unsubscribe ayah gitu. Sekarang udah subscribe lagi. Lihat bercanda-bercanda gitu. Jadi dia pertama dia ngeliat ayahnya sebagai musuh. Karena kalau ayahnya musuhan sama dia jangan-jangan malah tambah penasaran kan? Betul. Nggak cuma di komen-komenin aja gitu. Apa sih nggak penting apa sih? Gitu-gitu. Itu joget-joget
apa sih faedahnya gitu? Apa sih gitu? Kayak gitu-gitu aja. Cuman kadang bercanda gitu. Nggak diseriusin, coba sini ya, ayah mau kasih ceramah kepada waduh, tabligh akbar nih, tabligh akbar. Repot. Berat. Usia nih. Sehingga balik lagi, karena dia by nature sebenarnya ngelihat gadget ini sebagai just tools. Ya kita jangan dibuat seolah-olah jadi kayak wow banget. Maka pendidikannya juga dibuat sesantai, sengalir, seorganik itu, sehingga nanti lama-lama itu nempel kok. Nggak mungkin lah, nggak ada yang diomongin sama orang tua tuh yang nggak nempel di kepalanya tuh. Masalahnya nempelnya kayak gimana? Gitu. Tergantung orang tuanya sending messages-nya kayak gimana kan gitu. Itu tuh benteng menurut aku ya. Dua tadi gitu. Yang hubungan terakhir yang sehat, tinggal hubungan sehat, kemudian ya kita memang nggak bisa harus educate gitu. Umi setuju karena Abang Alif ya anak-anaknya paling besar ya, Mas dan baru tamat SMA juga kan tahun ini. Dulu tuh dia kan baca pakai buku beneran dan dia memang book edit gitu. Tapi sekarang tuh dia lebih banyak di HP kan. Saya pernah tuh gini, Abang, itu buku-bukunya sayang kan masih ada banyak yang belum dibaca. Baca buku, jangan pegang HP terus. Umi sekarang itu udah e-book. Yang norak emaknya. Jadi ternyata baca buku juga dia. Iya, jadi ternyata mana ini coba lihat. Oh, ternyata dia lagi baca buku. Saya langsung, mohon maaf lahir batin ya, emak terlalu norak ya. Karena ya bener kata Mas Indra, kita tuh mikir tuh buku tuh harus gini, kamu tuh harus duduk gini loh nak gitu. Padahal dia sambil tiduran yang dia lihat tuh kayaknya dia nikmatin banget. Ini anak nonton apaan gitu. Ternyata yang dilihat buku. Keren. Gitu. Jadi ataupun misalnya nonton video pun juga nggak apa-apa. Videonya apa ditonton. Itu kan saya suka kalau anak nonton, saya duduk aja di sampingnya. Saya ngeliatin. Kalau anak-anak kami yang udah gede ya, yang Rafa misalnya, Arsya gitu, itu nonton video YouTube-nya itu berat-berat. Berat itu. Kalah Dr. Indra Nugroho mah. Kamu kok nontonnya beginian sih? Iya gitu. Bahkan kadang-kadang eksploratif juga, yang agak nyerempet-nyerempet juga gitu ya. Nyerempet maksudnya kayak filsafatnya lebih dalam gitu kan ya. Mempertanyakan Tuhan kayak gitu-gitu. Emang usianya mereka gitu. Terus ya udah nonton kan, ceritain dong Kayah gitu. Apa sih tadi isinya gitu? Oh, cerita abis itu. Iya gini. Oh, gitu ya. Oh, terus dia nanya yang ayahnya nggak bisa jawab. Oh, segitunya ayahnya dokter. Kebayang gitu. Apalagi kita tanya sama guru yuk, guru yuk. Tapi kan bagus ketika dia nanya gitu. Dan ayahnya nggak boleh so tahu, emang nggak tahu masalahnya gitu. Oke, ini bagus pertanyaan. Kita tanya guru yuk. Cari guru yang bisa jawab yuk. Nah, sehingga si anak itu akhirnya terbiasa, mode berpikirnya adalah apa yang ada di sini belum tentu sepenuhnya benar, belum tentu sepenuhnya lengkap. Kita harus cari guru. Ya, guru pertama orang tuanya dulu. Tapi orang tuanya nggak selalu punya jawaban, ya kan? Ya, bukan berarti berhenti kan? Cari guru. Makanya ayo kita cari guru yuk. Yuk kita cari guru yuk. Nanti ayah punya temen nih. Nanti ayah kenalin ya, kamu nanya langsung sama dia deh. Gitu. Dia belum tentu juga dapat jawaban dari dia. But that's not the point. The point is bukannya supaya dia dapat jawaban yang memuaskan dia. The point is supaya dia terlatih untuk selalu mencari jawabannya. Dan kita nggak pernah tahu dia dapat jawabannya dari siapa. Gitu. Butuh waktu tadi proses akhirnya. Keren banget ini obrolan daging semua ya Allah, dari mulai gimana ketemu culture yang berbeda, nyatuin culture, kemudian pesan sebagai ayah ninggalin legacy. Ini keren banget obrolan. Mas Indra, Mbak Nina, makasih banget. Ini obrolan kaya banget. Kaya banget. Dan kita juga banyak belajar hari ini ya. Mengupgrade lagi. Ternyata nggak juga mudah ya untuk ngejalanin kebersamaan. Saling mengisi kekurangan, menutup, apalagi punya anak yang udah kerja, bentar lagi mantu, tiba-tiba nyampe kundang Ustadz Fatih hadir ya nikahan. Senang banget, mudah-mudahan bisa datang nanti. Belum ngomongin mantu, udah kirim undangan udah siap nih. Tinggal tanggalnya doang. Ini Ustadz Fatih harus datang ini sama Umi nih. Bentar lagi udah jadi aki, udah jadi eyang. Gak berasa ya. Masa boleh berubah, semua boleh berganti, tapi value-nya tetap abadi, kebersamaan, cinta, kasih sayang. Jadi kenyang anak-anak dengan kasih sayangnya. Insya Allah. Dan cerita WFK akan kembali lagi teman-teman semuanya dengan banyak belajar dari semua orang ya. Teman-teman semuanya, kemarin kita belajar dari Mas Ari Untung dan Venita. Kemarin kita belajar dari rumah tangga yang periksa cuci darah sampai 1000-an kali. Kesabaran mereka, bagaimana badannya habis karena cuci darah dan istrinya tetap setia menemani. Semua ada di cerita WFK. Teman-teman semua jangan lupa di-share ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mas Indra, Mbak Nina,
Terima kasih. Terima kasih. Kami terima kasih. Ya Allah, saya sudah datang ke podcast beliau. Sekarang gantian. Udah impas ya? Impas. Oh belum, nggak pernah impas. Nanti ganti saya undang lagi. Pokoknya nggak boleh impas. Ada tema yang berbeda. Iya, nggak boleh impas. Belajar nggak boleh impas. Nggak boleh impas. Kalau gitu kita harus main ke rumahnya Mas Indra. Oh amin, bener ya. Aduh itu sebuah kehormatan sekali. Umi harus ngerancang busana bareng. Mas Indra, makasih ya. Teman-teman semua, makasih semuanya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, kisah hidup saya, perjalanan hidup, semua di-capture menjadi pelajaran berarti, berharga dalam hidup. Yang mungkin kadang-kadang kita nggak bisa teori, tapi kita share pengalaman ini, semuanya menjadi lebih, teman-teman bisa konsumsi lebih nikmat, lebih manfaat untuk hidup. Ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi orang tua itu bukan bercerai hidup tapi bercerai mati. Iya, jadi ibu itu wafat akibat bapak. Saat itu usia 8 tahun belum paham gitu ya. Yang aku tahu bapak jahat gitu. Bapak kenapa pergi gitu. Mereka udah besar gitu. Kenapa bapak milih mereka? Aku tuh masih kecil, masih butuh bapak gitu. Ya terus untuk apa gitu? Maksudnya tuh mereka dulu bareng-bareng sehingga lahirlah saya gitu ya. Kalau ternyata sebelum saya lahir pun mereka udah pisah gitu. Ibu adalah sosok yang menyayat hati Cynthia karena ibu adalah orang pertama yang mencaci maki kerudung aku, dan ibu adalah orang yang entah kenapa beliau tuh suka sekali merendahkan Cynthia gitu. Sangat sakit gitu ya, sangat sakit. Bapak itu banyak mengkhianati ibu sehingga ibu tekanan batin, banyak penyakit sampai akhirnya sakit gitu loh. Saya berkali-kali berdamai dengan bapak, gagal terus gitu. Dan muncul kebencian lebih dalam ketika ingin berusaha untuk berdamai gitu sama bapak. Kok bapak kayak gini gitu? Kok bapak dari kecil tuh gak pernah ada gitu, kayak kenapa aku tuh ditinggalin terus gitu. Kenapa bapak ninggalin aku? Idaman bagi sebuah keluarga adalah tetap bersama. Dan idaman bagi seorang anak melihat orang tuanya saling cinta. Tapi tidak semua orang merasakan hal yang sama. Saya dibesarkan dari keluarga broken home. Saya sangat mengimpi-impikan ayah dan ibu saya bisa hidup bersama dan menikmati cinta sepenuh jiwa. Tapi saya tidak mendapatkannya. Dan dampaknya bagi anak broken home tidaklah mudah. Dia akan menjalani sisa-sisa hidupnya dengan penuh luka-luka di dalam jiwanya. Dan alhamdulillah saya sembuh melewati itu semuanya. Dan saya ingin mengajak sahabat semuanya untuk sembuh bersama event yang saya gelar Broken Home Healing.